Kebakaran, pesawat jatuh langsung terbakar. Pesawat Amole Air tergelincir di Bandara Aminggaru Ilaga, Distrik Okumia, Papua Tengah. Pesawat dengan nomor penerbangan PKPPI jenis Caravan itu tergelincir saat landing. Pesawat hilang kendali hingga akhirnya menabrak pagar bandara. Pesawat ini digunakan melayani penerbangan masyarakat maupun kargo di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Diduga pesawat terbakar saat landing akibat rem yang tidak berfungsi. Saat ini otoritas terkait belum memberikan keterangan resmi, termasuk belum diketahui jumlah korban akibat peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan trotoar yang dialihfungsikan adalah trotoar yang tidak digunakan pejalan kaki. Alih fungsi pun hanya sementara sampai proyek selesai November mendatang. Memang di situ ada persoalan karena memang ada pembangunan tiga proyek di sana, sehingga dengan demikian trotoar yang bisa digunakan bukan trotoar yang secara keseluruhan, tetapi hanya trotoar yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu, dan memang tidak bisa dipakai untuk orang jalan pun sebenarnya tidak bisa dipakai, dan kami sudah mengkoordinasikan dengan Dinas Perhubungan itu untuk bisa digunakan. Jadi ini sifatnya sementara untuk mengatur rekayasa lalu lintas yang ada di. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto langsung di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang rekan Jessica. Bagaimanakah kondisi arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk terkait kondisi lalu lintas ya di tempat saya melaporkan, yaitu di Jalan TB Simatupang, ini menjadi salah satu titik lokasi yang merupakan tempat pengerjaan proyek strategis nasional, yang mana informasinya bahwa setiap pukul jam-jam sibuk orang masuk bekerja ataupun pulang bekerja, ini terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan yang ada di belakang sana, karena memang seperti pemirsa dapat lihat bahwa di belakang saya sudah ada salah satu tenda yang mana ini menjadi tempat pengerjaan proyek strategis nasional, yang mana ini mengambil satu jalur dari dua jalur, sehingga tentunya dari dua jalur menjadi penyempitan jalan, sehingga ini menyebabkan adanya penumpukan kendaraan di belakang sana. Lalu juga dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kami juga tadi bertanya-tanya dengan warga setempat bahwa informasinya karena adanya proyek strategis nasional ini, karena terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan sehingga juga menimbulkan kemacetan, warga pun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa akan mengalihfungsikan trotoar tempat saya jalan ini untuk menjadi tempat melewatinya kendaraan bermotor, karena memang sempitnya jalan ini membuat kendaraan-kendaraan ini menjadi menumpuk di belakang sana. Dan juga memang informasinya kami sempat bertanya terkait tanggapan dari warga terkait kebijakan yang diberikan dari Pramono Anung, bahwa memang informasinya mereka tidak apa-apa, warga setempat tidak apa-apa, tetapi yang mereka khawatirkan adalah bagaimana solusi dari Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan fasilitas ruang berjalannya yang aman bagi warga setempat untuk melewati kawasan ini, karena memang ini menjadi salah satu tempat atau jalur lewatnya dari warga-warga yang ingin ke kantor yang berada di Jakarta Selatan ini. Lalu Pram dan juga pemirsa dapat melihat juga, karena memang bila mana ini terjadi kemacetan, ini menjadi salah satu tantangan juga atau ancaman dari keamanan dari warga, karena memang saking padatnya kendaraan yang ada di sini membuat warga setempat yang melewati trotoar ini sulit untuk berjalan. Dan juga informasi yang dan juga pemirsa, untuk pengalihan fungsi dari trotoar ini hanya bersifat sementara, tidak permanen, dan ini hanya dilakukan 7 titik pendek, bukan sepanjang jalan trotoar di TB Simatupang ini. Hanya titik-titik yang adanya pengerjaan proyek strategis nasional. Dan juga informasinya targetnya bahwa Pram dan juga pemirsa, untuk pengalihan fungsi ini hanya sampai bulan November 2025 mendatang. Sementara itu, Pram. Baik, terima kasih Jessica Winoto. Terima kasih, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemirsa, di mana total 8 pelaku sudah diringkus polisi. 4 pelaku penculikan diantaranya mengaku diperintah oleh seseorang berinisial F.
udah pepet. 8 pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berhasil diringkus polisi. Empat pelaku yang diduga otak pembunuhan ditangkap di lokasi terpisah. 3 pelaku ditangkap di ruas Jalan Raya Solo, Jogja, Jawa Tengah, dan 1 pelaku berinisial C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Begitu pula dengan 4 pelaku penculikan Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di rumah kontrakan kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 orang lainnya ditangkap di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kuasa hukum pelaku penculikan menyebut kliennya diperintahkan oleh seorang berinisial F. Selain menculik, F juga meminta tersangka membuang jenazah korban. Menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap, terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, keluarga korban tidak mengenal satupun dari 8 pelaku penculikan dan pembunuhan yang telah ditangkap polisi. Keluarga berharap polisi membuka motif pembunuhan ini dan menghukum para pelaku seberat-beratnya. Hampir sepekan berlalu, duka masih menyelimuti keluarga Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, korban pembunuhan dan penculikan. Keluarga korban tidak mengenal satupun dari 8 pelaku yang ditangkap polisi. Keluarga menunggu hasil penyidikan polisi terkait motif para pelaku menghabisi bapak 2 anak ini. Di mata keluarga, sosok korban dikenal sebagai pribadi yang baik. Namun selama bekerja di bank, korban jarang menceritakan soal pekerjaannya kepada keluarga. Keluarga sih tidak ada yang mengenal. Dari 8 berarti ya, 4 yang sebelumnya, 4 yang sesudahnya, tidak ada yang mengenal dari mereka itu semua. Saya sampai pas malam penguburan itu kan saya juga ngobrol dengan kakaknya, dengan istrinya itu. Dia tidak pernah bercerita ada satu problem ya. Kalau bercerita mungkin habis dari sini, dari situ, itu kan hal yang biasa. Tapi ada problem besar itu dia nggak pernah. Unsur mensrea kejahatannya di sana. Sehingga terjawab kenapa adik kita atau almarhum itu sampai harus dibunuh. Istri korban berharap para pelaku diganjar hukuman setimpal. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaktiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. CCTV merekam aksi penculikan korban di parkiran Pasar Swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu pekan lalu.
Korban yang hendak masuk ke mobilnya dibawa paksa ke mobil pelaku hingga ditemukan tewas di pesawahan di Bekasi, Jawa Barat. Dari Bogor, Andri Firmansyah, iNews melaporkan.